Ya, baiklah, kami akan melanjutkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta pada kasus kedua, yaitu meningkatkan disiplin murid dalam menyelesaikan tugas. Di mana saya sebagai coach yaitu Bu Maulida, kemudian sebagai coachee adalah Bu Rabiah. Ya, dipersilakan untuk Bu Rabiah untuk memulai. Ya, terima kasih untuk Bu Maulida. Di sini saya akan memulai proses coaching kita. Ya, selamat sore Bu Maulida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rabiah. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, apa saat ini Ibu ada kesibukan atau ada waktu Bu? Kebetulan ini sedang tidak ada kegiatan nih Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada masalah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Barangkali Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. Boleh Bu, masalah apa ya yang Ibu hadapi nih? Silakan Bu, ceritakan kepada saya. Iya Bu, begini Bu, masalahnya ini tentang anak-anak saya di kelas 8 Bu. Nah, setiap kali saya memberikan tugas, saya perhatikan ya Bu, ya pasti ada aja yang tidak mengumpulkan tugas dan sepertinya yang tidak mengumpulkan tugas itu orangnya sama Bu. Jadi anak-anak itu saja Bu. Oh begitu ya Bu ya. Mendengar dari permasalahan yang Ibu sampaikan, ini memang sepertinya sering terjadi juga Bu di sekolah-sekolah yang lainnya juga, khususnya di sekolah saya juga Bu seperti itu. Dan kebetulan ini terjadi di sekolah Ibu, di mana siswa Ibu atau murid Ibu tidak mengerjakan tugas karena suatu alasan. Dan yang tidak mengerjakan tugas itu adalah murid-murid itu saja. Demikian Ibu kira-kira? Ya, benar sekali Bu, seperti itu Bu Begitu ya kondisinya. Bu ya. Ya. Dengan begitu kira-kira dari pembicaraan kita ini nih Bu, apa yang Ibu harapkan nih di akhir dari pembicaraan kita nanti? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, agar anak-anak saya nanti khususnya di kelas 8 itu, mereka mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu dengan baik Bu, seperti itu. Baik Ibu, dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi, di mana murid-murid Ibu nanti akan, mengerjakan tugas, agar lebih disiplin lagi untuk, menyelesaikannya. Demikian Bu? Iya Bu. Ya baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu nih ya, Ya eee, Bu. kriteria disiplin seperti apa Bu, terhadap murid Ibu nantinya untuk menerapkan, yang seperti yang Ibu katakan tadi bahwa, Ibu menginginkan, murid Ibu nanti disiplin dalam, menyelesaikan tugas. Nah kira-kira kriterianya tuh seperti apa Bu? Menurut saya kriteria anak yang disiplin itu, mereka mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu, dan mereka juga nanti mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan, mengumpulkan tugas itu tepat waktu, Bu. Jadi sesuai dengan, petunjuk awal yang saya berikan seperti itu, Bu, maunya anak-anak saya. Oh begitu ya Bu ya, baik, dengan, misalnya tadi ya Bu ya, murid Ibu nanti akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Iya, Terus Bu. kemudian pada saat Ibu, apa namanya, memberikan pembelajaran mereka aktif dalam memperhatikan gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian, menurut Ibu nih ya, misalnya kita beri angka 1 sampai 10 untuk ideal dalam apa namanya, disiplin tadi ya Bu ya. Kira-kira di posisi mana nih, Ibu nantinya, di dalam menerapkan sikap disiplin terhadap murid Ibu nih? Di posisi berapa? Mmm.
dari Kalau saat ini ya Bu ya, posisinya saya rasa masih 5 ya Bu ya, melihat kondisi tadi atau melihat permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu tadi. Jadi posisinya masih di 5 Bu, di angka 5. oh, di angka 5 ya Bu ya, kira-kira ini masih rendah ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya juga sangat rendah sekali, makanya saya bingung, makanya ingin mencari solusi bagaimana nanti menjadi lebih ideal, lebih bagus seperti itu Bu. Oh begitu, baik Bu. Kira-kira menurut Ibu, pencapaian Ibu nanti mencapai angka berapa idealnya nih Bu dalam disiplin menyelesaikan tugas terhadap murid-murid Ibu tadi? Menurut saya itu, disiplinnya itu dalam mengerjakan tugas itu idealnya itu Bu di angka 8 Bu. Angka 8 ya Bu ya. Ya. Baik. Eh, Kemudian menurut Ibu kira-kira selama ini dalam pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap murid Ibu tadi, di mana Ibu berharap nanti idealnya di angka 8 ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira bisa tidak Bu untuk mencapai angka 8 tersebut Bu? Saya pikir itu bisa Bu ya, karena saya lihat dalam proses pembelajaran, sebenarnya anak-anak itu antusias dalam memahami apa yang saya sampaikan. Dan saya juga Bu ya, dalam memberikan tugas itu, sebenarnya tugasnya itu sudah saya jelaskan Bu. Nah, yang biasanya cuma saya ubah itu di dalam penulisannya saja seperti itu. Nah, seharusnya mereka bisa sih mencapai angka ideal tersebut Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian selama ini tindakan apa lagi yang sudah apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut untuk mencapai angka 8 yang ideal dalam disiplin mengerjakan tugas tadi Bu? Ya Bu, selama ini saya sudah ya. Yang pertama itu saya menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Biasanya yang terlambat itu mengumpulkan tugas di hari berikutnya. Dan saya juga biasanya memberikan salah satunya itu untuk efek jerah mereka, yaitu memberikan poin di buku kendali mereka. Nah, agar wali kelasnya juga mengetahui hal tersebut. Dan saya juga biasanya itu memanggil anak-anak tersebut Bu untuk menemui saya. Nah, di mana saya biasanya menanyakan kepada mereka mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, katanya sih Bu, karena kelupaan, kemudian karena ketinggalan bukunya, padahal sudah dikerjakan, katanya seperti itu Bu. Nah, di situ juga saya dengan anak-anak itu berdiskusi Bu, bagaimana memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Tapi ya itu Bu, terulang lagi seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi mereka tidak mengumpulkan tugas dengan alasan tugasnya tertinggal di rumah atau kelupaan mengerjakan. Dan ternyata di pembelajaran berikutnya yang Ibu lakukan, mereka yang tidak menyelesaikan tugas sebelumnya ternyata mengulangi kesalahan yang sama, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini menurut Ibu agar lebih efektif lagi Bu, agar mereka tidak mengulangi lagi tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kira-kira solusi apa Bu yang Ibu berikan selanjutnya nih? Di sini saya punya solusi Bu ya, atau pemikiran agar nanti dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif. Saya nanti ingin memberikan konsekuensi atas kesepakatan ya, di mana kesepakatan itu adalah hasil dari kesepakatan saya dengan anak-anak yang melakukan hal tersebut tadi Bu. Oh begitu ya Bu ya. Menarik sekali nih menurut Ibu tadi bahwa Ibu nanti di dalam menerapkan disiplin secara efektif terhadap murid-murid, Ibu akan meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan memberikan konsekuensi di mana konsekuensi tersebut sudah disepakati dengan murid-murid Ibu gitu ya Bu ya. Iya Nah, Bu. menurut Ibu konsekuensi ini yang seperti apa Bu?
Konsekuensi itu saya mempunyai rencana ya, di mana memberikan konsekuensi kepada anak-anak tersebut jika hal itu terulang kembali, maka, setelah selesai pembelajaran, saya, ingin anak-anak tersebut mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, setelah pembelajaran atau misalnya jam istirahat, maunya seperti itu, Bu. Oh, kira-kira, untuk mewujudkan rencana Ibu tadi tentunya Ibu memerlukan dukungan ya, Bu, ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira dukungan dari mana saja, Bu, agar rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik? Saya, meminta dukungan itu terutama untuk wali kelas, Bu, karena saya merasa bahwa wali kelas itu yang lebih dekat dengan anak-anak di kelas tersebut, Bu. Baik, Bu, saya setuju sekali dengan, apa namanya, rencana yang, Ibu akan laksanakan nanti ya, Bu, ya. Ya, Kemudian, adakah lagi, Bu, solusi yang lain untuk, menerapkan disiplin terhadap murid Ibu tadi dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa ya, Bu, ya, rencana lain apa lagi ya, Bu, selain yang ya, Ibu sampaikan di awal tadi? mungkin, untuk selanjutnya lagi nanti saya akan bersama-sama ya dengan guru BK juga, Bu, mencari solusi lainnya ya, membicarakan seperti apa, seperti itu, Bu. Baik, Bu, kira-kira, apa yang Ibu rencanakan nih bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan, Bu, menerapkannya nih? Rencananya besok, Bu. Jadi sebelum pembelajaran IPA di kelas saya, nanti saya, sebelumnya akan menemui, wali kelas dulu, Bu, untuk meminta kepada wali kelas itu untuk melakukan pembinaan, kemudian menyampaikan kepada murid itu tentang, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran saya, ya, dan pastinya saya akan langsung menerapkan di pembelajaran tersebut, Bu. Ya, sepertinya di akhir pembicaraan kita ini Ibu sudah, apa namanya, menemukan gambaran yang, jelas untuk, solusi dari permasalahan Ibu tadi ya, Bu, ya. Iya, Bu. Eee, Kemudian dari tindak lanjut yang Ibu sampaikan tadi, kemudian, rencana aksinya yang segera akan Ibu laksanakan, yaitu tadi diantaranya yang pertama dulu Ibu tadi akan menemui, wali kelas, di mana Iya, Ibu Bu. nanti meminta kepada wali kelas untuk memberikan pembinaan kepada murid-murid, yang termasuk binaan dari wali kelas tersebut agar lebih disiplin lagi dalam, mengerjakan tugas, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Nah, sepertinya saya ini sudah tidak sabar lagi, Bu, untuk mendengar hasil dari rencana tindak lanjut Ibu ini nanti terhadap, perkembangan murid-murid Ibu ke arah lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Kira-kira, beri kabar secepatnya ya, Bu, ya. Baik, Bu. Nanti, saya akan memberikan kabar mengenai hasil dari tindak lanjut yang saya lakukan nanti, Bu. Baik, Ibu ditunggu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya ya, Bu, ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, dan saya sudah merasa lega, Bu. Baik, sama-sama Ibu. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan ngobrol-ngobrol lagi dengan permasalahan-permasalahan yang tentunya apa namanya kita memerlukan sharing pendapat terhadap teman-teman kita juga yang lain ya Bu ya, kita saling sharing pendapat. Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu kira-kira nih? Cukup itu aja, Bu, ya. Nanti kalau misalnya, ada hal lagi, permasalahan yang lain lagi, saya akan menghubungi Ibu, siap kan, Bu? Iya, selalu ada waktu untuk Ibu Rabiah nih. Alhamdulillah ya, Bu. Selamat sore ya, Bu Maulidah. Ya, sama-sama Ibu, selamat sore juga. Sehat-sehat terus, semangat dalam menghadapi murid-murid ya, Bu ya. Iya, Bu, terima kasih.